Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Pada pertemuan kedua desain multimedia interaktif ini, kita akan membahas mengenai flowchart dan storyboard. Flowchart dan storyboard merupakan bagian dari tahap praproduksi, di mana dibuat ketika kita telah menyelesaikan membuat konsep dari produk multimedia interaktif. Untuk pertama, kita akan membahas mengenai flowchart. Jadi, apa itu flowchart? Flowchart adalah jenis diagram yang mewakili alur kerja atau proses, atau representasi grafis sederhana dari langkah-langkah suatu proses. Sedangkan pengertian flowchart dalam pembuatan aplikasi adalah diagram yang menggambarkan suatu proses, sistem, atau algoritma komputer. Sesuai dengan pengertian tersebut, flowchart terdiri dari diagram-diagram atau bangun datar sederhana yang setiap bentuknya mewakili fungsi tertentu. Oleh karena itu, sekarang kita akan membahas mengenai diagram-diagram apa saja yang digunakan dalam flowchart. Pertama, terminator. Terminator berbentuk seperti persegi panjang yang ujung-ujungnya melengkung seperti lingkaran. Terminator memiliki fungsi untuk menandakan di mana awal dan berakhirnya suatu flowchart. Kedua, konektor. Konektor berbentuk arah panah yang memiliki fungsi untuk menunjukkan alur kerja dari suatu flowchart. Ketiga, proses. Proses berbentuk persegi panjang yang memiliki fungsi untuk menunjukkan proses apa saja yang terjadi dari suatu flowchart. Keempat, input-output. Berbentuk kejar-genjang yang memiliki fungsi untuk memberitahukan input apa yang diperlukan dan output apa yang akan ditampilkan dari suatu flowchart. Kelima, decision. Berbentuk belah ketupat yang memiliki fungsi untuk menunjukkan percabangan atau kemungkinan hasil dari suatu proses dalam flowchart. Keenam, on-page reference. Berbentuk lingkaran yang memiliki fungsi untuk menandakan bahwa flowchart masih berlanjut di halaman yang sama. Ketujuh, off-page reference. Berbentuk seperti segi 5 terbalik yang memiliki fungsi untuk menandakan bahwa flowchart masih berlanjut di halaman yang berbeda. Setelah kita membahas diagram apa saja yang digunakan dalam flowchart, sekarang kita akan membahas mengenai untuk apa kita membuat flowchart. Flowchart sendiri sudah sering digunakan dalam proses pembuatan aplikasi atau web. Hal ini dikarenakan flowchart dapat membantu mendemonstrasikan bagaimana suatu kode diatur, memvisualisasikan bagaimana eksekusi suatu kode dalam suatu aplikasi, menampilkan struktur dari suatu aplikasi atau web, dan membantu memahami bagaimana struktur navigasi dari suatu aplikasi atau situs web. Namun, penggunaan flowchart tidak terbatas pada hal itu saja. Flowchart juga dapat digunakan dalam hal lain. Contohnya, untuk membangun pemahaman tentang bagaimana suatu proses dilakukan, mempelajari untuk perbaikan dan pengembangan suatu proses, mengkomunikasikan bagaimana suatu proses dilakukan kepada orang lain, mendokumentasikan suatu proses, merencanakan proyek, memperjelas proses yang kompleks, dan sebagai dasar untuk pembuatan proses yang baru. Lalu, bagaimana contoh penggunaan flowchart? Sebagai contoh, Bapak akan menampilkan dua jenis penggunaan flowchart. Pertama, adalah contoh penggunaan flowchart mengenai suatu proses aplikasi. Kedua, adalah contoh penggunaan flowchart pada penjadwalan dan alur kerja suatu proyek, atau dikenal dengan nama Activity on Node Network, atau ON Network. Baik, setelah kita mengetahui apa itu flowchart, diagram apa saja yang digunakan dalam flowchart, hingga manfaat apa saja dan contoh penggunaan flowchart, sekarang kita akan membahas mengenai storyboard. Jadi, apa itu storyboard? Secara umum, storyboard adalah pengorganisasian grafis yang terdiri dari ilustrasi atau gambar yang ditampilkan secara berurutan dengan tujuan pravisualisasi dari suatu produk multimedia. Atau, secara singkatnya, storyboard adalah pengorganisasian grafis dalam merencanakan suatu narasi. Namun demikian, storyboard memiliki beberapa pengertian lain. Seperti dalam proses pembuatan aplikasi, storyboard adalah perangkat yang dapat membantu membuat sebuah prototipe aplikasi baru tanpa perlu menuliskan suatu kode. Selain itu, dalam pengembangan video, storyboard juga memiliki pengertian lain, yaitu storyboard adalah uraian yang berisikan penjelasan visual dan audio secara rinci untuk setiap frame atau slide. Lalu, apa saja jenis storyboard? Storyboard sendiri memiliki 3 jenis, yaitu pertama
adalah storyboard tradisional, yang dimana melibatkan serangkaian sketsa pensil konseptual yang membantu penulis, produser, dan sutradara untuk memvisualisasikan ide awal mereka sebelum pembuatan film atau animasi dimulai. Kedua, storyboard thumbnail, yang dimana digunakan oleh tim kecil atau bahkan satu tim yang sudah memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana mereka ingin menggambarkan ide mereka secara visual. Dan yang ketiga adalah storyboard digital, yang dimana sangat cocok untuk video animasi dikarenakan kita dapat menggunakan grafik yang persis seperti yang akan ditampilkan dari video akhir. Ini memungkinkan semua orang yang terlibat untuk mengintip seperti apa produk akhir nantinya. Oke, setelah kita mengetahui apa saja jenis storyboard, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat storyboard itu sendiri. Pertama, pada pembuatan storyboard, kita perlu membreakdown kembali skrip yang sudah ada. Atau, kita dapat mencatat poin-poin apa saja yang ingin kita tampilkan dari storyboard yang kita buat. Kedua, tentukan gaya visual yang ingin kita gunakan dalam pembuatan ilustrasi storyboard. Ketiga, buat daftar grafik atau gambar yang diperlukan dalam storyboard. Keempat, gambar seluruh grafik atau gambar yang diperlukan dalam storyboard. Kelima, menambahkan deskripsi dari setiap gambar yang telah dibuat. 6. Menambahkan catatan untuk animator atau videographer untuk menandakan transisi atau efek apa saja yang ingin ditampilkan. Baik, setelah kita membahas storyboard secara lengkap, mari kita lihat bagaimana contoh storyboard. Bapak akan menampilkan 4 contoh referensi storyboard. Pertama adalah storyboard dalam pembuatan video atau animasi, yang dimana di dalamnya terdapat 5 kolom, yaitu nomor shoot, ilustrasi, jenis shoot, treatment, dan durasi dari setiap shoot tersebut. Kedua adalah storyboard sederhana untuk merancang suatu aplikasi, yang dimana di dalamnya terdapat nomor scene atau tampilan, ilustrasi, aset yang diperlukan, dan keterangan scene. Yang ketiga adalah storyboard pada pembuatan aplikasi yang lebih rinci, yang dimana menampilkan ilustrasi yang dilengkapi dengan penjelasan untuk setiap bagian yang ditampilkan. Keempat adalah storyboard pembuatan website, yang dimana terdiri dari ilustrasi penempatan dari setiap objek, dan yang dilengkapi dengan keterangan singkat mengenai hal tersebut. Baik, sepertinya kita sudah cukup membahas mengenai flowchart dan storyboard. Jadi, bagaimana materinya adik-adik? Apakah sudah paham? Semoga semuanya sudah paham ya. Materi Bapak pada pertemuan ini kita cukupkan. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.